Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya tradisi itu berasal dari kalangan tasawuf, ya, yang mengajarkan ajaran martabat itu. Ya, martabat itu adalah bagian dari ajaran manunggaling kawula Gusti, ya, ajaran sangkan paraning dumadi. Ya, itu kita bisa pelajari. Ya, monggo kalau ingin mempelajari naskah-naskah itu, plus bunyi PBNU sudah mengumpulkan naskah mulai zaman akhir Mojopahit, zaman Demak, zaman Pajang sampai zaman Mataram. Ya. Naskah para wali ada semua. Ya. Naskah sekarang yang kita kumpulkan jumlahnya 6.528 naskah. Ya. Jadi kalau ada orang punya keyakinan Wali Songo itu dongeng, nggak ada. Nah ini buku ini nulis apa? Ya. Monggo diwaos. Kalau tulisan Les Bumi di Jakarta, ya. Itu tulisan Wali Songo semuanya dalam bentuk tulisan Jawa Wonocoroko. Jadi Wali Songo itu belum menulis dalam tulisan Karapegon. Ya. Tulisannya. Ya. Termasuk nanti ajaran martabat itu sudah ada. Ya. Nah, belakangan muncul kitab Tuhfatul Mursalah itu yang menjelaskan tentang martabat itu. Ya. Jadi menurut ajaran martabat 7, semua asal usul yang ada di dunia itu dari Allah sendiri, termasuk manusia. Ya. Manusia itu ketika lahir ke dunia itu menurut pemahaman, ya, rekod yang mengajarkan martabat itu melalui 7 tahap. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tahap pertama tahap ahadiyah, ya, ketika masih tunggal, ya, tidak terbelah apapun. Setelah itu turun tahap kedua, tahap wahdah, sudah mulai ada kecenderungan untuk menjadi 2. Setelah itu tahap wahidiyah, mulai jelas bentuknya. Ya. Setelah itu tahap arwah, memasuki arwah, alam arwah. Setelah itu alam misal. Ya. Setelah misal alam ajsam, jisim, dan terakhir insan kamil. Proses 7 tahap itu semua terjadi di dalam perut ibu. Ya, mulai benih tunggal jadi embrio. Masing-masing tahap 7 ini lamanya 40 hari. Tahap ahadiyah 40 hari. Wahdah 40 hari, wahidiyah 40 hari, arwah 40 hari, mitsal 40 hari, ajsam 40 hari, dan insan kamil 40 hari. 7 tahap, 280 hari. Ya. Kalau 280 hari ini dihitung dengan bulan 30 hari, maka ketemunya 9 bulan lebih 10 hari pas lahirnya manusia. Ya, itu namanya 7 tahap kelahiran manusia. Kan ini oleh teman-teman dari kedokteran sudah diteliti, ya proses itu benar. Ya. Proses pengembangan itu memang dari embrio kecil, dari embrio, dari janin dan seterusnya sampai bayi sempurna melalui 7 tahap. Nah, setelah melalui 7 tahap lahir sebagai bayi, bayi ini kemudian
tumbuh dari anak menjadi dewasa. Ya. Tapi proses turun ini itu disebut dengan tanazul, turunnya ya, zat Allah ke manusia sempurna, bayi. Bayi ini kemudian tumbuh menjadi anak dan kemudian dewasa. Ya. Dia mulai mengenal macam-macam, tapi dia harus mengikuti hukum. Kalau ada tanazul berarti ada tarofi, balik. Kenapa? Sangkan parane mati. Sangkane teko Allah. Parane nanti dia balik ke Allah. Dia akan mengikuti hukum itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong Jawa ini ngarani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sangkan parane dumadi. Sangkane teko Allah, parane ya Allah. Itu. Disitulah proses taroki ketika orang mati balik roh itu kepada Allah. Ya. Nah baliknya roh ya, itu juga melalui 7 tahap. Ya. Tahap pertama itu namanya alam kubur. Ya. Sunan Kalijaga jelaskan. Rawasi alam kubur itu 300 tahun. Ya. Itu kan alam kubur. Tapi nek dihitung waktu dunia 3 dino. Dengane diperingati dino masuk hari ketiga. Dapat malih alam barzah pertama lawase 700 tahun ya, tapi nek dunya lawase padha karo 7 dino melalui tahap termasuk 40 hari ini 4000 tahun sebetulnya ya, tapi menurut ukuran dunia 40 hari sampai 10.000 tahun menurut ukuran dunia 100 hari ya, di situ nanti ada proses lamanya 5.600 tahun ya. Lamanya sama dengan 356 hari tahun pertama. Setelah itu tahun 720 hari. Setelah itu 1000 hari. Melawasi 1 juta tahun sama dengan 1000 hari. Ya. Tahapan dari menungso itu miturut Sunan Kalijaga yang memperoleh penjelasannya itu juga saking Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar niku nami aslinya Syekh Datuk Abdul Jalil. Jadi kembali itu di situ. Hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-356, hari ke-720, dan hari ke-1000. Pasti kembali. Ya? Nah, di situ dijelaskan kali Sunan Kalijaga. Kabeh menungso saben-saben ngliwati alam iki. Iku kaya wong kelelep nang lautan. Saged ngraosaken. Kelelep ten toyo iki. Ambekane angel iso. Ya. Mulane apa? Aku tuh dibantu dongone keluargane, dongone kanca-kancane sapa. Ya. Terus niki mboten saking Hindu niki. Ajarane para wali. Terus usahakan kan ini buatan di dongaaken kali keluargane mboten enten sing ndonga. Milane niku yang Islam niku kedandongaken. Kanjeng Nabi sampun maringi contoh ndongakno wong wis mati. Nah, niku setiap kita berdoa selalu ya,
Allahumma napa pengurik Allahumma kfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat sing urip maupun sing mati. Donga niku nyampe teng yang roy sing boten karu-karuan. Nah niku malah usahakan. Dipun jelasaken Sunan Kalijaga wekdal manggi roy tiang-tiang sing terlantar ten mriku boten keluarga itu ndongaken. Jadi itu betul-betul ajaran para wali, bukan saking ajaran Hindu. Semua ada penjelasannya. Nah masyarakat kan bosan ngerti, bosan tahu dijelas, no kita ngeten. Itu ajaran tasawuf, ajaran itu ojo dipelajari. Enggak dipelajari bahaya, iso geden. Tapi harus dijelaskan ke masyarakat akhirnya. Nek bosan nggih. Termasuk bosan karu-karuan nggih. Nah itu harus dipertahankan. Kenapa? Identitasnya wong mati ya ini. Identitasnya wong Jawa mati diselamatkan. Ya. Nah terus ini ajaran ini pun, nah terus ajaran ini yang jauh. Ya. Nggak peduli NU atau itu NU, wong Jawa pasti aja peringati. Telung dino, pitung dino, petang puluh, nyatus sampai nyewu. Nah terus ini ajaran saking Islam, bukan saking undi-undi. Ya. Nah, nanti ini harus kita pertahankan sebagai bagian dari tradisi budaya Nahdien. Tradisi ini wong Jawa zaman biyen warisan saking para wali. Ya, gitu. Nah, termasuk Lesturi. Ya. Semua tahu pembinaan seni budaya ini vital. Ya.